Anda memasuki segmen Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong. Saudara, predikat orang paling susah ditebak tahun ini jatuh ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakannya berubah-ubah, selalu always jadi kontroversi di dunia. Hanya satu yang pasti dari Trump, ngumumin kebijakannya lewat sosial media. Kalau pakai bahasa market yang naik turun, Trump adalah presiden paling volatile sedunia. Konteksnya adalah kebijakan tarif resiprokal. Indonesia sepakat kasih banyak akses ke Trump, tapi ternyata ini belum kelar. Masih ada drama yang belum to be continued ke 7 Agustus. Amerika Serikat punya presiden paling volatile se-Indonesia. Kompas Bisnis ajak Anda ke data selanjutnya. Indonesia selama ini menikmati tarif rendah ekspor barang ke Amerika Serikat, bahkan paling kecil 0% dan paling besar 5% kalau lihat datanya di tarif lama itu, saudara. Sebenarnya ketika Trump terpilih menjadi presiden kembali di Amerika Serikat, dunia sudah menebak-nebak apa gebrakannya atau apa nih toksiknya. Senjatanya dia selalu tarif, dan dari dulu Trump paling sebel sama negara yang bikin Amerika defisit. Di antaranya Tiongkok dan juga Indonesia. Dan 2 April, gebrakan dahsyat dirilis Trump dan mengumumkan Indonesia kena getok tarif 32%, saudara. Apa yang terjadi? Market meriang, rupiah lemas, padahal lagi libur lebaran saat itu. Trump panggil Indonesia buat nego, maju mundur penuh drama. Akhirnya diputuskan tarif buat Indonesia tidak jadi 32%, tapi 19%. Kami menolak, bilang Trump turunkan tarif buat Indonesia karena pada dasarnya tarif buat Indonesia naiknya terlalu besar. Kirain udah deal nih di 1 Agustus kemarin. Ternyata segala macam udah dikasih. Akses penuh sampai pengelolaan data pribadi. Amerika menang banyak. Mundur lagi ke 7 Agustus. Apa coba kalau bukan volatile, fluktuatif, labil dampaknya ke. Kita ke data berikut. Dan saudara, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Global dari 3,3 menjadi 3%. Indonesia dari 5% menjadi 4,8%. Dan Amerika Serikat dari 2,8% ke 1,9%. Anda lihat angkanya. Amerika sendiri anjlok, saudara, ekonominya. Trump ini tidak cuma bikin bingung dunia dan Indonesia. Masyarakat Amerika pun sebenarnya kena getah. Karena kalau beli barang, misal sepatu, baju buatan Indonesia, ya harganya juga jadi mahal. iPhone kalau bikinan luar Amerika, ya harganya tetap naik. Make America great again atau suffer again? Ini pertanyaannya. Ya suka-suka Trump kalau kita bisa bilang ya. Coba nantinya kita akan tunggu inflasinya seperti apa. Daya beli di sana bagaimana? Apakah ekonominya lagi bagus aja kayak Amerika Serikat atau sebaliknya? Kita ke data selanjutnya. Amerika kesal ke Indonesia karena selama ini dia selalu tekor. Kami bumikan istilah defisit dagang dengan menyebutnya tekor. Di 2024 tekornya sampai 7 miliar dolar. Tahun ini tekornya sampai 9,7 dolar Amerika Serikat. Jadi angka dia ekspor ke Indonesia jauh lebih kecil ketimbang dia impor barang made in Indonesia. Kalau kami pakai data survei kontan, Trump ini bikin mayoritas CEO di Indonesia gloomy, galau dan gundah gulana dan nggak berani ekspansi. Prospek bisnis sendu, masyarakat makin pesimistis dapat kesempatan kerja formal. Dan saudara, tidak hanya itu, Menteri Perdagangan bilang negosiasi dengan Amerika Serikat memang masih terus berjalan. Harapannya negosiasi bisa menghasilkan tarif yang lebih rendah. Sekarang prosesnya masih berjalan ya, memang yang resiprokal kan kita dapat 19% itu berlaku 7 hari setelah tanggal 31 Juli kan kalau di pengumumannya. Dan sekarang proses negosiasi juga masih berjalan sebenarnya. Mudah-mudahan sebelum 1 Januari sudah selesai. Untuk komoditas
Mungkin belum saya sampaikan dulu ya komoditas apa, tetapi paling tidak di dalam proses negosiasi nanti kita juga ingin mendapatkan penurunan tarif, ya seperti komoditas yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Amerika. Namun saudara, OJK mengklaim stabilisasi keuangan Indonesia masih terjaga. Meski Trump terus bikin drama, OJK masih menunggu kesepakatannya dicapai secara resmi. Memandang ya bahwa kesepakatan yang dicapai tentu kita masih menunggu secara resmi berlakunya dari kesepakatan tadi, tapi apa yang dicapai antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS ya, ini kan merupakan bagian dari apa yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap semua perdagangan negara-negara lain dengan Amerika Serikat. Tentunya dalam konteks itu kita melihat bahwa perubahan yang betul-betul mendasar atau disruptif ini akan berlangsung terus ke depan ya, setidaknya dalam melakukan perdagangan dengan Amerika Serikat. Saudara, masih soal Trump dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan juru bicara bidang ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fitra Faisal. Tetap di Kompas Bisnis. Mulutnya memang jago jualan, pakai cara mengancam. Kemudian setelah dapat, langsung puja-puji Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Kompas Bisnis tanya juru bicara bidang ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Mas Fitra, kami hanya ingin memastikan apalagi yang belum selesai sebenarnya. Kenapa kesepakatan 1 Agustus ini mundur lagi ke 7 Agustus? Ya, jadi memang ada banyak yang perlu dinegosiasikan ya. Kan seharusnya kalau kita bicara 90 days supposed to be 90 deals. Nah, dalam POV pemerintahan Amerika Serikat ini juga sebenarnya less than ideal. Karena sampai pada 90 hari sebelum tariff halt itu kemudian dibuka, itu masih ada cuma 2 deals ya, 2,5 lah, karena satu lagi dengan China sebelum Indonesia masuk dan kemudian menimbulkan bandwagon effect. Jadi Mas Mario, kalau kita lihat timelinenya setelah Indonesia mendapatkan pemotongan dari 32 ke 19%, itu kemudian mengikuti Jepang, ada Filipina, ada dari Uni Eropa, dan kemudian diikuti yang lain-lain juga, termasuk dalam hal ini Thailand, Malaysia, dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Kalau kita mengartikan ini secara subliminal, bahwa posisi Indonesia menjadi semacam set the tone, set the benchmark, dan menjadi contoh buat yang lain. Tetapi harus kita pahami juga bahwa ini belum sesuai dengan target dari awal pemerintah Amerika Serikat, 90 days, 90 deals. Oleh karenanya banyak hal yang masih perlu dinegosiasikan, makanya ada pemunduran ini. Dan untuk kita ya 32 ke 19% sebagaimana yang disampaikan Pak Presiden beberapa waktu yang lalu, sebenarnya kita belum puas ya, meskipun ini adalah yang the best deal yang we can have given the limited time ya, dalam jeda waktu yang sangat terbatas. Ya, ini suatu kemenangan awal, tetapi tentunya kita belum puas. Karena ada beberapa hal lain yang sedang diusahakan juga dari tim negosiator kita, bahwa ada barang-barang kita, produk-produk kita yang tidak bersaing langsung dengan produk-produk Amerika Serikat yang justru mereka butuhkan. Seperti misalnya nikel, kemudian ada produk-produk kopi, coklat, kemudian ada cinnamon, dan ada critical minerals, dan yang juga tidak kalah pentingnya ternyata yang juga menarik adalah aircraft components. Nah ini bisa sangat signifikan ya untuk pembangunan industri dirgantara kita juga, karena selain kita membeli misalnya Boeing, tetapi kita juga bisa menyuplai dalam konteks global value chain, dalam konteks industri kedirgantaraan. Dan juga tidak kalah pentingnya, ini juga ada potensi untuk kita mengembangkan value chain kita di critical minerals dan juga rare earth atau logam tanah jarang. Nah ini hal-hal yang masih bisa, window-nya masih bisa disepakati sampai tanggal 7 Agustus, meskipun ya limited time,
bisa jadi ini yang kita terima di awal 19%, tetapi masih terbuka kemungkinan kita untuk kemudian mendapatkan tarif yang lebih rendah lagi, terutama untuk produk-produk yang tadi saya sebutkan itu bisa sampai 0%, Mas Mario. Oke, berarti bisa sampai 0% ya Mas. Tapi ini survei Kontan bilang mayoritas CEO ini gloomy, khawatir dengan kondisi di dalam negeri. Juga gentar dengan tekanan global. Akhirnya ini banyak dengan kondisi yang wait and see. Apa mitigasi pemerintah dampak hal ini ke sektor tenaga kerja misalnya? Ya, memang kalau kita melihat CEO ini masih menahan diri ya untuk melakukan ekspansi. Tetapi setidaknya kalau kita lihat data di pasar, Mas Mario ya, Ya. setelah adanya pengumuman tariff negotiations dengan Trump dari 32 ke 19%, sampai akhir Juli, 28 Juli itu tercatat market kita rebound sampai 4,1% tertinggi ya di regional. Bahkan di atas Jepang ya, yang juga mendapatkan perlakuan yang serupa ya, dipotong hingga 15%, bahkan lebih rendah dibandingkan kita. Tetapi sentimen regional masih cukup positif ya, meskipun kemarin ada koreksi positif lah, koreksi sehat ya, karena memang sudah terlalu tinggi juga naiknya. Tapi dengan demikian kita juga melihat bahwa sebenarnya market sentiment ini masih sangat positif. Ya. Kalau kita lihat dari sisi real sectors, memang PMI kita terakhir masih di bawah 50, tetapi ini merupakan lonjakan yang tertinggi selama 5 bulan terakhir ya. Jadi kemarin posisinya 49, dia mendekati 50, sebelumnya 46. Ini adalah indikasi-indikasi awal bahwa sebenarnya meskipun mereka masih menahan diri untuk ekspansi, tapi di sisi yang lain sudah ada green light lah atau semacam silver line. Ada harapan ya ke depan bahwa akan lebih positif karena memang ke depannya Mas Mario, Ya. kita akan melihat bukan lagi tariff war, tetapi race to the bottom. Karena ketika Indonesia kemudian dijadikan benchmark regional, yang terjadi adalah semuanya pengen mendapatkan deal yang sebagus Indonesia, setidaknya di ASEAN. Dan ini akan memicu race to the bottom. Akhirnya tarif itu akan mendekati menuju 0%. Dan kalau itu yang terjadi, maka constraint secara global dari sisi demand itu akan berkurang. Dan pada akhirnya akan lebih positif ya untuk di second half di tahun ini. Begitu, Mas Mario. Oke Mas, kalau kita berbicara soal penurunan, ini sebenarnya pertanyaannya apa sebenarnya untung rugi tarif Trump bagi Indonesia? Karena sebelumnya 5%, bahkan 0%, sekarang jadi 19%. Kalau kita lihat bahwa ini lonjakan kenaikannya begitu tinggi, apa sebenarnya Mas? Ya, memang ini kita juga harus melihat bahwa POV dari pemerintah Amerika Serikat ingin melindungi industri dalam negerinya, terutama dalam konteks ini konstituensi Trump yang terkonsentrasi ya paling banyak di industrial belt ya, Michigan, Wisconsin, Tennessee, yang mana fokusnya ke manufacturing. Tapi di sisi yang lain tentunya sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan, jangan sampai kemudian negosiasi ini kemudian menghancurkan industri dalam negeri dan itu menjadi poin pentingnya. Dan sampai saat ini kita masih melihat bahwa 19% itu in relative term ya, kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau misalnya kita melihat hanya Indonesia sama Amerika Serikat, maka ini sangat merugikan. Tapi kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain. Meskipun negara-negara lain juga sudah mendapatkan pengurangan tarif yang setara dan hampir setara dengan Indonesia, tapi untuk beberapa produk, misalnya produk ikan crustacea, itu juga termasuk yang paling rendah di regional bahkan di dunia. Kemudian produk bahan daging dan olahannya, biasanya kita bersaing secara langsung untuk masuk pasar Amerika Serikat dengan Kanada dan juga Thailand. Tapi sekarang secara relatif ketika kita mendapatkan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Kanada, itu menjadi lebih kompetitif gitu ya. Jadi ada potensi trade diversion. Dan dengan demikian ketika kita menghitungnya dalam ekosistem keseimbangan umum, ini menjadi lebih menguntungkan untuk kita dalam konteks trade diversion. Dan dalam beberapa perhitungan simulasi bahkan ada proses atau potensi penciptaan tenaga kerja karena ada keuntungan-keuntungan ekonomi yang muncul akibat dari perbedaan tarif antar negara. Tetapi tentunya kita belum puas, Mas Mario, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, masih ada negosiasi-negosiasi yang perlu kita lakukan lagi, karena pada akhirnya ya ini adalah untuk keuntungan dan kebermanfaatan masyarakat Indonesia juga. Meskipun juga kita juga harus melihat ada POV dari pemerintah Amerika Serikat, sehingga pada akhirnya akan ketemu titik konsolidasinya dalam negosiasi, yaitu the lowest common denominator, win-win. Oke Mas, tapi juga yang ingin orang tahu apakah Trump yang volatile lewat kebijakannya ini punya andil besar pada pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang hari ini bakal diumumkan BPS. Ya, jadi ada beberapa dasar beberapa lembaga internasional termasuk World Bank dan IMF untuk merevisi ke bawah ya pertumbuhan ekonomi global dan juga Indonesia. Ya, sebelumnya kita diprediksikan 5,1%, tetapi karena ada tarif Trump ya sampai 32% itu menjadi 4,7% dan 4,8% untuk IMF dan World Bank. Nah,
itu asumsinya memakai target atau tarif yang sebelumnya. Tetapi ketika ada potensi race to the bottom tadi, secara global berturun menjadi lebih rendah constraint tarifnya, sementara secara bilateral kita juga lebih turun constraint tarifnya, itu kemudian ekspektasi di semester 2 harusnya lebih tinggi ya, karena yang menjadikan dasar revisi ke bawah dari IMF dan World Bank itu adalah dari tarif Trump. Ketika ada pemotongan dari tarif Trump, meskipun potensi inflasi dan constraint dari global demand itu masih cukup tinggi, karena dibandingkan dengan baseline yang di tahun lalu yang cuma 5%-an menjadi 19% untuk Indonesia dan rata-rata 20-30% untuk dunia, ini tentunya menjadi lebih buruk untuk dari sisi global demand. Tapi di sisi yang lain, kalau dibandingkan antara semester 1 dengan semester 2, iklim atau environment-nya jauh lebih positif. Tetapi more or less kita juga sudah melihat bahwa pemerintah dalam hal ini di kuartal kedua ya sudah kemudian menggelontorkan stimulus fiskal untuk apa? Untuk memitigasi tarif Trump sebenarnya. Jadi 24,4 triliun itu dikeluarkan yang fokusnya kepada disposable income yang langsung bisa digelontorkan, sehingga harapannya tanpa adanya stimulus ini, simulasinya 4,55% untuk kuartal 2. Tetapi dengan adanya stimulus fiskal ini yang fokus kepada disposable income, bisa segera dibelanjakan, dan juga ada diskon untuk transportasi yang juga secara empiris memiliki keterkaitan dengan sektor ekonomi kreatif, ini bisa memunculkan tarikan baru untuk ekonomi, dan setidak-tidaknya kita tumbuh 4,9% di kuartal kedua akibat dari stimulus ini. Oke, Mas, kalau kita berbicara secara umum terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ini dua lembaga, IMF, OECD, bilang pertumbuhan Indonesia ekonominya tahun ini tidak sampai 5%. Apakah mungkin Pak Presiden tahu tentang proyeksi lembaga dunia ini dan responnya seperti apa dan apa antisipasinya ke depan? Sangat paham, dan itu sudah terinformasi dengan baik ya, karena memang ini sudah pengetahuan yang sudah terbuka untuk umum. Dan yang jelas responnya adalah bagaimana menggunakan anggaran ya APBN terutama untuk sektor-sektor yang produktif. Makanya kenapa kita punya Inpres 1 2025, Mas Mario, adalah untuk mengalokasikan anggaran, merealokasikan anggaran dari sektor-sektor yang tidak produktif menjadi yang lebih produktif. Sebagai contoh, di kuartal kedua tanpa ada stimulus itu cuma 4,55% pertumbuhan ekonomi. Tapi dengan ada stimulus tidak terlalu besar, 24,4 triliun. Itu bisa menaikkan potensi ekonomi 0,2 sampai 0,3%. Artinya apa? Ketika belanja negara itu dimanfaatkan betul-betul untuk hal-hal yang sifatnya produktif, itu mampu untuk menciptakan dampak pengganda ekonomi yang juga lumayan signifikan. Sehingga ya meskipun dari ragam skenario tersebut dari lembaga internasional itu masih di bawah 5%, tapi kita tetap mengupayakan untuk tetap berada di 5% atau bahkan sesuai dengan target awal pemerintah 5,2%, Mas Mario ya. Artinya ya pemerintah dalam hal ini akan kerja sekeras mungkin ya untuk mencapai target-target tersebut. Oke, kalau kita balik lagi nih Mas ke tarif resiprokal, ada yang sampai saat ini juga menunggu kejelasan tarif transshipment. Ini kita sudah sampai di mana kalau bisa dijelaskan? Kita belum sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena transshipment itu terjadi secara real di Vietnam. Ketika tarif Trump yang pertama tahun 2018, China memasukkan produk-produknya ke Amerika Serikat via Vietnam. Makanya kemudian Vietnam mendapatkan tarif atau bahkan klausul yang sangat real ya, sangat eksplisit, bahwa kalau Anda melakukan transshipment akan ada peningkatan tarif hingga 40%. Kita memang ada klausul itu, tetapi tidak secara eksplisit disampaikan berapa besar potensi kenaikan tarifnya, karena memang selama ini kita bukan menjadi objek transshipment, kita dilewati begitu saja dari produk-produk China, dan itu yang akan kita jaga terus, karena biar bagaimanapun ya kita kan transshipment itu tidak terlalu menguntungkan juga buat industri dalam negeri, Mas Mario, karena cuma dilewati saja. Yang paling penting adalah bagaimana industri dalam negeri kita bisa lebih produktif dan bisa mengisi ruang-ruang yang ditinggalkan oleh teman-teman dari negara lain ya, sembari juga masih membuka hubungan yang signifikan dari partner-partner dagang selain dari US. Jadi pelebaran portofolio partner dagang juga merupakan suatu strategi dari pemerintah Indonesia. Ya, oke. Terima kasih Mas Fitra atas apa yang disampaikan. Semoga untuk menghadapi Presiden Trump yang sering berubah-ubah ini tidak pada akhirnya mengganggu secara umum pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Juru bicara bidang ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fitra Faisal atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu Mas. Selamat. Saudara jangan kemana-mana. Usai jeda kami